Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, sumber kebahagiaan kami, Engkaulah andalan hidup kami. Saat ini kami bersyukur untuk Engkau yang senantiasa melimpahi kami dengan rahmat dan kebaikan-Mu. Kami juga datang dengan rindu kami atas firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, firman-Mu menjadi penuntun bagi hidup kami, di tengah segala keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, secara umum tentu setiap orang ingin hidup dalam kecukupan. Bahkan kalau memungkinkan berlimpah atau bisa kaya. Dalam kecukupan atau kekayaan, kebutuhan hidup itu bisa tercover. Jaminan masa depan juga ada. Karenanya banyak hal dilakukan dan dipersiapkan sejak dini supaya hidup itu berkelimpahan. Bisa saja dengan menempuh pendidikan yang tinggi, kerja keras, menghemat, dan lain sebagainya. Sebaliknya secara umum orang itu tidak mencita-citakan menjadi orang yang miskin. Karena dalam kemiskinan ada banyak kesulitan dan penderitaan. Karena miskin kebutuhan sehari-hari terkadang sulit terpenuhi, biaya pendidikan tak terjangkau. Bahkan tak jarang karena kemiskinan orang diabaikan, dihina, tidak diperhitungkan, dimarginalkan, suaranya tak didengar, dan lain sebagainya. Karenanya berbagai upaya juga dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Yang menarik Ibu Bapak dan Saudara-saudara dalam salah satu ungkapan kata bahagia, Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 5 ayat 3 menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tentu tidak mudah memahami ayat ini. Ayat ini menghubungkan antara kemiskinan dan kebahagiaan. Beda dengan apa yang selama ini ada di benak orang pada umumnya, biasanya menghubungkan antara kemiskinan, antara kekayaan dan kebahagiaan. Tetapi ini antara kemiskinan dan kebahagiaan. Lalu apa makna miskin di hadapan Tuhan? Miskin di hadapan Tuhan itu adalah sebuah pengakuan bahwa seseorang atau kita tidak memiliki apa-apa, serba terbatas. Tak ada yang dibanggakan, karena kesadaran bahwa kita itu adalah manusia yang berdosa. Miskin di hadapan Tuhan adalah pengakuan bahwa kita tidak layak. Kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi pada saat yang sama ada kerinduan akan kasih Tuhan, berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Orang yang memiliki sikap seperti inilah Tuhan Yesus katakan yang empunya kerajaan Allah. Bukankah empunya kerajaan Allah itu sumber kebahagiaan yang sejati yang selama ini kita rindukan? Kebahagiaan yang sejati ini hanya kita alami ketika kita menyadari ketidaklayaan kita, keberdosaan kita, keterbatasan kita, dan kita mohon belas kasih Tuhan dalam kemurahannya. Sekali lagi, ayat tadi mengungkapkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Berada di awal ajaran Tuhan Yesus kata-kata bahagia ini dalam kitab Matius. Saya yakin Ibu Bapak Saudara, setiap kita juga mendambakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita alami, kebahagiaan yang sejati, itu ternyata ketika seseorang itu mengalami kerajaan Allah. Dan ini harus diawali dengan kerendahan hati ketika kita mengaku tidak layak, kita berserah kepada Tuhan,
dan pada saat yang sama mengupayakan hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Minggu ini kita berada dalam Minggu Prapaskah. Minggu ketika kita didorong untuk menyadari ketidaklayaan kita. Kiranya minggu ini semakin menolong kita menyadari kemiskinan kita di hadapan Tuhan, keberdosaan kita, dan pada saat yang sama kita merindu belas kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin.